Halo anak-anak Indonesia, apa kabar kalian semua? Kita jumpa lagi di channel kita dalam video baru. Teman-teman, orang Indonesia itu menyebar di seluruh dunia. Tapi kemanapun orang Indonesia itu selalu kuat ya membawa jati diri Indonesianya. Entah dia ke Amerika, Eropa, kemanapun, mereka selalu kuat menjaga keindonesiaannya. Tapi yang paling saya heran, kenapa warga kita yang bekerja di Malaysia kok sama sekali ya nggak bisa membawa keindonesiaannya ya. Kok tiba-tiba mereka kepingin jadi orang Malaysia itu loh. Kadang-kadang ketawa saya lihat anak-anak yang bekerja di Malaysia. Tiba-tiba jadi bodoh. Padahal orang Indonesia kemana-mana, mereka selalu cerdas. Semakin cerdas negara yang dikunjungi, mereka akan tampil lebih cerdas lagi. Tapi di Malaysia ini heran saya. Banyak sekali warga kita yang ke Malaysia, lalu tiba-tiba jati dirinya hilang. Dia langsung kepingin jadi orang Malaysia. Lucu sekali. Orang Jawa di Malaysia itu sama sekali sudah tidak ada lagi kejawaannya. Banyak sekali yang sudah melupakan bahasanya, banyak sekali yang sudah melupakan budayanya. Cuman di Malaysia aja, yang orang Jawa menyebut dirinya Melayu itu cuman di Malaysia aja. Orang Jawa kemanapun nggak akan pernah bisa meninggalkan kejawaannya. Suriname teman-teman, kedatangan suku Jawa ke Malaysia dan Suriname itu bersamaan ya pada saat zaman Belanda. Tapi Suriname, orang-orang Jawa di Suriname sangat kuat mereka menjaga kebudayaannya. Budayanya benar-benar terpelihara dengan baik. Nah, ada satu video yang saya akan tampilkan menunjukkan bahwa bagaimana budaya Jawa itu dipertahankan di Suriname dengan sekuat tenaga orang Jawa yang ada di sana. Ini ada anak Suriname yang datang ke Indonesia untuk mempelajari budaya Jawa, memperdalam budaya Jawanya, yaitu berupa karawitan, berupa seni-seni budaya orang Jawa dipelajari, bahasanya diperdalam. Oke, kita lihat bagaimana videonya. Kita tonton bersama-sama. Di Surabaya, Pak. Iya, di cuma kota di Surabaya. Ngono wae seneng ya. Iya, pertama kali saya di sana, aku langsung senang makannya. Tapi makanan Mangan apa ning Surabaya? Eling ora? nasi jancuk. Namanya Esther Porjo, warga Suriname, keturunan orang-orang Jawa yang didatangkan pemerintah kolonial Belanda pada akhir abad ke-19. Seperti halnya keturunan Jawa di Suriname, Esther juga ingin mengetahui lebih jauh siapa moyangnya, di mana mereka berasal. Dari dokumen di Badan Arsip Nasional Suriname, Esther tahu moyangnya yang bernama Porjo berasal dari satu desa di Madiun, Jawa Timur. Esther berkesempatan ke Indonesia dengan harapan bisa mengunjungi desa moyangnya di Madiun. Ini dari National Archive, ini Bapak Porjo yang pertama. Terus ini namanya Porjo, orang Madiun, daerah Tumbanjul. Kemudian bisa ke desa kelahiran Esther. Enggak, Pak. Hanya ke Madiun? Enggak bisa juga? ke Madiun, cuma di Surabaya, Pak. Iya, di cuma kota di Surabaya. Ngono wae seneng ya. Iya, pertama kali saya di sana, aku langsung senang makannya. Tapi makanan Mangan apa ning Surabaya? Eling ora? nasi jancuk. Karo rawon. Rawon enak ya. Iya. Senang asin pedes aku seneng. Asin pedes seneng, ono cambah, ono sambeli ngono kae ya. Terus iki family Kasman saka Mbak Wedok
Oh, beda. Yo, iki koyone mamange mbiyen. Mamang. Iki kakang karo adik. Yo, aku ketemu. Oh, ya apa jenenge ya? Seneng Kasman. iso apa ngelacak mbah-mbah biyen sing Nggih, saka Pak. tanah Jawa sing digawa karo London ning kene ya. Iya, dikontrak to, Pak. Iya, tahun zaman-zaman biyen kuwi. Nggih, Pak. Seneng iso. Seneng banget. Iya. Untuk aku Indonesia paling top, paling best. Maju terus kanggo orang Jawa ning Suriname. Si negara Republik Indonesia seperti contoh yang bagus untuk kita. Biar kita merasa kuat, positif, dan untuk beranilah. Ya, di sini kita kurang berani. Kini Esther tekun membantu upaya melestarikan kebudayaan Jawa di Suriname. Ia aktif mendorong anak-anak muda untuk belajar tari Jawa dan gamelan. Bagi Esther, tidak bisa tidak, kebudayaan Jawa harus lestari di Suriname. Ya, harus. Suka banget dan terhormat dengan kebudayaan Jawa Indonesia. Sejak umur saya 13 tahun, saya ikut seperti penari di KBRI Paramaribo. Terus ada Bapak Gondo Sumarto Wibisono yang dulu mulai untuk belajar kita bermain gamelan. Terus Bapak Gondo Sumarto Wibisono berkreasi grup gamelan Langga Merdeka seperti semua murid-murid yang ini, dan Giovanni sebenarnya pertama kali asistennya Pak Wibisono. Iya. Apa tujuan sebenarnya dari aktif di kegiatan gamelan ini? Tentunya menguri-uri kebudayaan Jawa, Iya, Pak. mempreserve, melestarikan kebudayaan Jawa. Saya kira itu yang paling penting. Iya Pak, paling penting itu. Tetapi menurut saya, kalau saya bermain gamelan, saya merasa sangat tenang. Dan ini seperti teamwork, karena setiap instrumen tergantung dengan instrumen yang lain. Jadi kalau kita bermain sama, itu yang paling top gitu Pak. Dan juga ini bermain gamelan juga seperti hobi untuk saya, karena habis kerja, habis apapun di sehari-seharinya, kita bisa santai dengan bermain gamelan. Iya. Bagaimana dengan minat generasi muda secara umum terhadap misalnya gamelan atau misalnya kebudayaan Jawa yang lain di sini di Suriname? Bagaimana, Esther? Di sini Pak, ya ada yang isin utawa nggak mau uri-uri budaya Jawa, mungkin karena banyak influence dari Western countries. Tetapi untuk saya, kalau saya nggak nguri-nguri budaya Jawa, siapa yang akan melestarikan Pak? Saya harus mulai untuk bermain dan melestarikan supaya anak saya dan cucu-cucu saya bisa bermain gamelan. Mantap. Generasi muda yang punya minat besar terhadap gamelan misalnya dan kesenian Jawa yang lain. Menurut aku kurang ya Pak, kurang karena mungkin karena dia nggak dipelajari karo Pak apa Mbok apa orang duwe tempat untuk berlatih gitu ya Pak. Tetapi mungkin sekarang sedikit-sedikit ada yang punya interest untuk mengikuti nguri-nguri budaya Jawa. Kepada Esther dan anak-anak muda lain di Suriname, kita pantas berterima kasih. Iya, harus. Mereka dengan fasilitas dari Kedutaan Besar Indonesia di Paramaribo, banyak anak-anak muda yang makin tertarik untuk nguri-nguri kebudayaan Jawa di Suriname.
Ya, begitu teman-teman ya. Kita saksikan bersama-sama bagaimana Mbak Esther berusaha untuk mempertahankan jati dirinya, berusaha untuk mempertahankan Jawanya. Padahal dia bahasa nasionalnya bahasa Belanda loh. Tapi bahasa Jawanya masih bagus, bahasa Indonesianya juga bagus. Padahal kebanyakan orang Jawa di Suriname itu bahasa Indonesia kurang. Mereka berbahasa Jawa. Untuk berbahasa Indonesia mereka harus belajar lagi dari nol. Tapi bagaimanapun juga, seperti dia bilang bahwa kita patut berterima kasih kepada Mbak Esther dan kawan-kawan di Paramaribo di Suriname yang berusaha melestarikan budaya Indonesia, terkhusus budaya Jawa. Jadi teman-teman, kita bangsa Indonesia, kemanapun kita pergi, jangan pernah malu untuk mengangkat budaya kita. Bagi yang dari Aceh, banggalah dengan budaya Aceh Anda. Orang Batak harus bangga sama budaya Batak. Begitu juga Melayu Riau. Begitu juga Jawa Barat, Jawa Timur, Bali, Lombok, NTT, Papua. Jangan kita sekali-sekali meninggalkan budaya kita. Dan kita orangnya nggak pernah malu ya mengangkat budaya kita, membawa budaya kita kemana-mana. Saya lihat di seluruh dunia ya, bangsa kita masih mempertahankan budaya kita. Cuman di Malaysia doang yang budaya kita mungkin ditekan ya sama pemerintah Malaysia ya, nggak boleh berbudaya Indonesia. Karena emang Malaysia tuh benci banget sama Indonesia. Coba lihat aja, para pekerja kita baru berapa bulan aja bekerja di Malaysia, langsung jadi pengkhianat. Heran saya. Kayaknya anak-anak Indonesia yang ke Malaysia doang yang paling aneh ya. Nggak pernah kita ketemu di seluruh dunia bangsa Indonesia melupakan bangsanya. Apalagi sampai menghina, melupakan saja enggak. Jadi kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, tetap harus kita pertahankan budaya kita banggakan bangsa kita banggakan negara kita. Jangan berubah, jangan macam pengkhianat-pengkhianat di Malaysia. Oke teman-teman, dengan video ini bagaimana komentar Anda? Saya kepingin tahu. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.